Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Alhamdulillah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan mata kuliah fikih kajian kitab fikih Sinaya di halaman 231 tentang syurutul qadli. Syarat-syarat dari pembunuhan. Halaman 231, temanya adalah, bahasanya adalah syurutul qadli, syarat-syarat pembunuhan dalam fikih Sinaya. Wa yastaritu al-Hanafiyah khilafan jumhurul fuqaha fil qadli al-mujib lil qisas. Fuqaha Hanafiyah, ulama-ulama fikih madzhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa mempunyai persyaratan yang berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas para ulama fikih, ya. Mayoritas para ahli hukum Islam fil qadli al-mujib lil qisas, tentang adanya pembunuhan yang mengharuskan adanya hukuman qisas, ya. Ayyakuna mubasyiran la tasabbuban, bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan secara langsung, ya. Jadi direct, ya. La tasabbuban, bukan yang menjadi penyebab, ya. Jadi dia melakukan pembunuhan secara langsung, ya, bukan menjadi penyebab terjadinya pembunuhan. Di anal qatla bi tasabbub qatlun maknan la suratan, karena pembunuhan yang terjadi karena faktor sebab, bukan pembunuhan secara langsung, itu adalah pembunuhan secara maknawi, bukan secara hakiki, ya. Wal qatlu mubasyaratun suratan wa maknan. Adapun pembunuhan itu adalah pembunuhan secara langsung. Wal qatlu mubasyaratan, ada pembunuhan secara langsung. Suratun wa maknan, adalah pembunuhan yang yang hanya berbentuk suratun adalah merupakan pembunuhan secara langsung. Itu adalah pembunuhan yang mengandung dua unsur, ya. Pembunuhan yang maknanya adalah sifatnya adalah surah, hanya sebagai formalitas, wa maknan, dan pembunuhan yang hakiki, ya. Jadi mengandung dua unsur. Jadi kalau pembunuhan dengan sebab adalah pembunuhan yang maknawi, yang hakiki, bukan yang pembunuhan yang bersifat formal, ya. Jadi ada pembunuhan yang formal dan pembunuhan yang sifatnya adalah gambarannya aja, tapi juga pembunuhan secara langsung adalah pembunuhan yang mengandung dua makna surah wa maknan, dari segi hanya deskripsinya, gambarannya, dan juga dari segi makna yang sejati, makna yang esensi daripada pembunuhan. Wal jaza'u qatlun mubasyaratun, dan balasan dari adanya pembunuhan adalah pembunuhan adanya pembalasan, hukuman itu adalah qatlun mubasyarah, pembunuhan yang secara langsung. Wa bina'an hada syarti, berpijak kepada syarat-syarat ini, ya, syarat-syarat yang diberikan oleh jumhur fuqaha dan ulama Hanafiyah, fa'inam yukhrijuna katsiran min suwaril qadli bi tasabbub min ta'iratil qadri al-amri. Para ulama mengeluarkan banyak persoalan, ya, banyak permasalahan yang keluar dari berbagai macam gambaran pembunuhan yang karena faktor penyebab, ya, bukan pembunuhan langsung. Min ta'iratil qadri al-amri, dari lingkaran dari pembunuhan yang sengaja, dari daerah atau lingkaran pembunuhan yang sengaja. Waminha, dan diantaranya adalah suhuduz zur, adanya saksi yang palsu, alladzina yatasabbabuna fi qisas minal masyhudi alaih, di mana para saksi itu yang menjadi penyebab dalam adanya hukum qisas dari orang-orang yang disaksikan.
Fa'inahum la yuqtaluna al-Hanafiyah. Orang-orang itu yang menjadi para saksi, yang orang-orang itu yang orang-orang yang menjadi penyebab, orang-orang yang menjadi saksi di dalam saksi yang palsu yang menyebabkan adanya hukum qisas tadi itu tidak dapat dibunuh menurut ulama Hanafiyah. Tetapi wa in kanu yu'azzaruna wa yadmanun adiyata, ulama Hanafiyah mengatakan mereka tidak dapat dibunuh tetapi mereka dikenakan hukuman takzir karena mereka adalah bukan pelaku secara langsung, hanya menjadi penyebab ya. Wayat malu dan mereka memberikan menanggung ada hukuman diat ya. Khilafan lil jumhuri yang berbeda dengan ulama mayoritas ulama fuqaha alladzina itabaru as-sababa fi misli hadhihi fi qawaidil mubashir ya. Yang berbeda dengan jumhur ulama ya, mereka di mana jumhur ulama mengakui bahwa as-sabab ya yang menjadi penyebab dalam sebuah pembunuhan adalah sama dengan melakukan pembunuhan secara langsung ya. Wa aujabu al-qisas ala syuhudisur, dan mereka mengharuskan adanya hukuman qisas bagi saksi-saksi yang bohong ya. Surut wali al-maqtul, syarat wali yang dapat dibunuh ya. Faqala sahibul bada'i, qala sahibul bada'i berkata sahibul bada'i, orang yang punya kitab al-bada'i, Imam Al-Kasani, ini adalah dari ulama Hanafiyah. Wa syartul ladzi yurja ila wali al-maqtul wa yakuna ma'luman, syarat yang dijadikan rujukan ya, kepada wali yang dibunuh ya, syarat yang menjadi rujukan kepada wali yang dibunuh ayyakuna ma'luman, jadi wali itu harus orangnya jelas, harus diketahui ma'luman. Fa'in majulan, kalau memang wali itu tidak jelas la yajibu al-qisas, maka tidak diwajibkan adanya hukuman qisas. Ya, ana wujub al-qisas, karena wajibnya hukuman qisas itu wujub istifa'in, jadi sebuah keharusan, kewajiban yang harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan. Jadi memenuhi kualifikasi yang tentang adanya pelaksanaan hukuman qisas. Wal istifa'u minal majhul muta'allirun, untuk memenuhi sebuah kualifikasi tentang wajibnya hukuman qisas dari wali yang tidak jelas adalah sesuatu yang sulit ya. Muta'allirun, sesuatu yang tidak mungkin ya. Sesuatu yang sulit ya. Wa ada syartu qaiman ala tafriq baina qauli kaunil wali majhulan la yurafu makan wujudihi. Syarat inilah yang ada ya. Sebagai syarat ini adalah ada sebagai apa? Sebagai hal yang membedakan antara keberadaan wali itu adalah wali yang tidak jelas ya, wali yang tidak majhul, yang tidak diketahui tentang keberadaan adanya wali. Wala yurafu in kana hayyan, dan juga tidak diketahui apakah wali itu hidup ya atau tidak ya. Fa yasqutu al-qisasu li ihtimali afi hadzal wali la dhahara. Hal ini dimungkinkan adanya gugurnya hukuman qisas karena adanya kemungkinan ya mendapatkan ampunan dari wali kalau memang dia ada, kalau wali itu nampak. Wa baina kaunil qatili la waliyalahu, dan ada antara keberadaan adanya orang yang dibunuh itu tidak ada wali, tidak punya wali, dia tidak punya wali. Haitsu yantaqilu al-haqqu ila sultan, di mana ketika orang yang dibunuh tidak ada walinya, tidak ada kerabatnya, tidak ada keluarganya, maka hak ya untuk menuntut adanya hukuman qisas itu adalah berpindah kepada penguasa ya, kepada sultan. Sultan adalah presiden, tapi di sini adalah pendelegasinya kepada hakim ya. Ya ana waliyun la waliyahu, karena sultan kepala negara adalah wali orang yang tidak punya wali. Wa bihada, oleh karena itu dengan dasar inilah surah al-fuqaha al-Hanafiyah, ulama Hanafiyah, fuqaha Hanafiyah menjelaskan ja'a fi Durrul Hukam, dalam kitab Durrul Hukam fi syarhi Durrul Ahkam, pada syarah kitab Durrul Ahkam disebutkan lau qatala,
ada sebuah penjelasan lau kata rajulun amdan, apabila seorang laki-laki membunuh dengan sengaja. Rajulan membunuh orang lain, lagi yang lain. La waliyalahu, di mana orang yang dibunuh tidak punya wali. Fainal lil imami qatluhu, maka bagi seorang kepala negara adalah berhak untuk membunuh dia, wajib membunuh kepada dia. Wasulhu, ya, berhak untuk membunuhnya atau melakukan perdamaian. Ya, sultana waliman la walilahu, karena seorang kepala negara adalah walinya orang yang tidak ada wali baginya. Walaysa lahu alafu, dan tidak berhak untuk memberikan ampunan. Jadi kepala negara tidak berhak memberikan ampunan. Li'anna fihi dararul amma, kalau memang terjadi adanya ampunan, adanya amnesti, adanya gerasi, itu dapat membahayakan kepada kepentingan publik. Ya. Walam yadhab al-fuqaha al-akharun, ulama fikih yang lain tidak berpendapat istirati ayyakun wali maktul ma'luman, tentang persyaratan adanya wali yang dibunuh itu adalah makluman, orang yang diketahui, ya. Wa idza maratu al-amru li sultan, tetapi mengembalikan fuqaha yang lain, mengembalikan urusannya kepada persoalannya kepada kepala negara. Fi haliyati adan wujud wali, ketika tidak adanya, dalam keadaan tidak adanya seorang wali. Syafi'iyah itu adapun ulama Syafi'iyah, pokok Syafi'iyah yarawana berpendapat analil imami al-afwa anil qisas, bahwa seorang kepala negara berhak untuk memberikan ampunan dari pelaksanaan hukuman qisas. Walahu akhdud diyati, dan dia berhak untuk juga mengambil diyat. Jadi kepala negara itu dapat mempunyai dua hak, bisa memberikan ampunan kepada kepada waliul maktul, ya, kepada waliul maktul, atau meminta kepadanya membayar diat, ya, membayar diat. Wa amal afu ala ghairi malin, adapun memberikan maaf, ya, dengan tidak memberikan mengganti uang, fawajhani, ya, dalam hal ini ada dua pendapat. Intahu menurut ulama Syafi'iyah, al-awal lil imami al-afu anil qisas, seorang kepala negara berhak memberikan ampunan dari pelaksanaan hukuman qisas. Wadiyati, dan mengambil diat, ya, kal warasati, sebagaimana ahli waris, ya. Yang kedua, opsi yang kedua, pendapat yang kedua adalah wasani la khiyarul imam, pendapat kedua adalah tidak ada pilihan bagi seorang kepala negara fil afi, dalam memberikan ampunan ala ghairi malin, ya, dengan tidak memberikan ampunan dengan tidak meminta kepada harta, ya, tidak mengambil sejumlah uang atau harta dari pihak yang terbunuh, ya, kepada pihak yang membunuh, ya, kepada pihak yang membunuh, ya. Alasannya apa? Ya naibun, karena seorang kepala negara itu adalah hanya sebagai pengganti. Fala yajuzu isqatul haqqi bi ghairi badalin. Jadi pendapat yang kedua, tidak ada pilihan bagi seorang imam untuk memberikan maaf dengan tanpa memberikan ganti rugi yang berupa harta, berupa uang, ya. Alasannya apa? Karena seorang kepala negara hanyalah sebagai pengganti. Maka ya itu isqatul haqqi bi ghairi badalin. Dia tidak punya hak untuk menggugurkan hak, ya, hak dari pihak orang yang terbunuh, yaitu adanya hukuman qisas bi ghairi badalin, dengan tanpa adanya ganti berupa uang. Berikutnya ulama Hanabilah. Wal Hanabilah itu ada ulama Hanabilah aidon, demikian juga yaruduna al-amra ila sultan. Jadi mengembalikan semua persoalan tadi itu kepada seorang kepala negara, ya, seorang kepala negara. Wa qala sahibul Mughni, Ibnu Qudamah,
yang punya kitab Al-Muni mengatakan wa idza qutila man la risalahu, apabila dibunuh orang yang tidak punya ahli waris ya, orang dibunuh tidak punya ahli waris, fal amru ila sultan, maka orang yang dibunuh yang tidak punya ahli waris tadi itu adalah semua urusannya adalah menjadi otoritas daripada seorang kepala negara. Fa in habba al-qisas, kalau memang dia suka untuk melaksanakan hukuman qisas bagi orang yang membunuh, falahu dzalika, maka dia berhak untuk melaksanakan qisas. Wa in habba al-afwa, kalau kepala negara itu mau suka memberikan ampunan kepada orang yang membunuh ya, alam alih dengan mengambil sejumlah harta, falahu dzalika, maka baginya boleh mengambil harta dari orang yang membunuh ya. Wa inna khabal afwa, apabila dia memberikan ampunan, apabila seorang kepala negara suka memberikan ampunan, lebih cenderung untuk memberikan ampunan ila ghairi malin, dengan tanpa mengambil sejumlah uang, lam yamliku, yang ia tidak miliki ya. Lam yamliku, maka dia tidak berhak untuk memiliki hak itu ya. Ya, kalau dia memberikan ampunan dengan tidak memberikan kompensasi berupa uang, lam yamliku, maka dia sebenarnya kepala negara itu tidak punya otoritas, tidak punya hak memiliki untuk melakukan hal seperti itu. Ya, ana dzalikal muslimin, karena semua itu adalah menjadi hak publik, menjadi haknya bagi umat Islam. Fala hadalah fi hada, dan tidak ada bagian bagi umat Islam tentang masalah ini ya. Ya. Ini adalah terkait dengan syarat dari para wali yang dibunuh ya, waliul maqtul, wali dari korban yang dibunuh, keluarga korban yang dibunuh ya. Kemudian yang ketiga adalah mustahiqul qisas, orang yang berhak untuk menuntut adanya hukuman qisas. Mustahiqul qisas, orang yang berhak untuk melaksanakan hukuman qisas. Wal maksud bi mustahiqil qisas, adapun yang dimaksud dengan orang yang berhak untuk menuntut adanya pelaksanaan hukuman qisas adalah man huwa man lahu haqqut mutalabati minal qatil, yaitu adalah orang yang berhak untuk menuntut ya. Adalah orang yang punya hak untuk menuntut dari orang yang membunuh ya. Jadi adalah orang yang punya hak untuk dilaksanakan hukuman qisas dari orang yang membunuh ya. Itu adalah namanya mustahiqul qisas. Jadi yang dimaksud dengan mustahiqul qisas adalah orang yang dimana orang itu punya hak untuk menuntut ya. Menuntut ya, hak untuk menuntut dilaksanakan hukuman qisas dari orang yang dibunuh, orang yang membunuh ya. Wa bi ibaratin ukhra, dengan redaksi yang lain, man lahu haqqul mutalabah bidamil maqtul, adalah orang yang punya hak untuk menuntut bidamil maqtul, darah daripada orang yang dibunuh ya. Wa qad talaqal fuqaha fi tahdidi mustaqil qisas, para fuqaha, orang-orang ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang batasan ya, batasan orang-orang yang berhak untuk melaksanakan hukuman qisas. Alanah witali sebagaimana berikut ya. Awalan, ra'yu jumhurul fuqaha, pendapat mayoritas para fuqaha. Wa dhahaba jumhurul fuqaha minal hanafiyati wal hanabila wa syafi'iyah fi shafi'i. Jumhurul fuqaha, mayoritas para ulama fikih ya, berpendapat baik dari kalangan fikih fuqaha Hanafiyah, Hanabila, Syafi'iyah fi shafi'i, dalam pendapat yang sahih min aqwal, dari pendapat mereka, ila ana mustaqil qisas hum warasatul maqtul, sesungguhnya orang yang berhak untuk menuntut adanya pelaksanaan hukuman qisas adalah mereka adalah warasatul maqtul, adalah ahli waris dari orang yang terbunuh. Sawa'un kan warasatan bisawabin aw binasabin, baik ahli waris itu karena ahli warisnya akan faktor sebab ya, aw binasabin, atau karena faktor nasab, jadi karena faktor keturunan, garis keturunan. Wabihada, oleh karena itu, qala Atha wa Nakhai wa Thawri, oleh karena itulah Imam Atha, An-Nakhai dan Thawri dan yang lain yang berpendapat waqad istadlallu bima yali ya,
Mereka mengajukan argumen-argumen beristidlal, mengajukan beberapa dasar-dasar hukum sebagai berikut. 1. Bima rawahu Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anhu qala man qatala barang siapa yang membunuh ya lahu baginya qatilun adalah menjadi hak bagi orang yang dibunuh ya, bahwa maka orang yang membunuh itu bi khairil nadharaini ya. Jadi orang yang bunuh itu bi khairin nadharaini adalah mengambil pilihan yang terbaik di antara dua pilihan ya. Dua pandangan, dua pikiran ya. Jadi orang yang bunuh itu adalah mengambil pilihan yang terbaik di antara dua pandangan, dua pikiran. Bima yaftadiya, ada kalanya dia membayar fidyah, membayar tebusan terhadap apa yang dilakukan ya. Membayar fidyah ya. Membayar kafarat, membayar denda. Wa imma yuqtala, ada kalanya dia dibunuh ya. Jadi opsinya dua, orang yang membunuh itu bisa membayar fidyah, membayar tebusan terhadap pembunuhan yang dilakukan. Yang kedua adalah wa imma yuqtala, ada kalanya dilaksanakan pembunuhan, yaitu ada hukuman qisas ya. Pembunuhan yang setimpal dengan apa yang dilakukan ya. Waqala Syaukani, ada Imam Asy-Syaukani berpendapat wa dhahiru, adapun zahirnya ya. Dhahiru adapun pendapat yang jelas yang anal khiyaro ya lil ahli, adapun pilihan lil ahli bagi keluarga alladzina hum al-warisun, di mana mereka adalah orang-orang pada ahli waris, lil qatil bagi orang yang dibunuh, lil qatil bagi orang yang terbunuh ya, orang-orang yang terbunuh, sawa'un kanu yarisuna bisabin aw nasabin ya. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi dari orang yang dibunuh itu karena faktor sebab atau karena faktor nasab ya. Jadi mereka boleh memilih ya. Adalah pilihannya, khiyarnya adalah berada pada pihak keluarga ya. Baik keluarga itu orang yang dari ahli waris, faktor sebab atau karena faktor nasab ya. Kemudian hadis yang kedua adalah perkataan Nabi, fa'ahluhu baina khairataini ya. Maka keluarganya di antara dua kebaikan ya. Di antara dua hal yang terbaik baginya. Baina khairataini, di antara dua hal yang baik baginya. In ahabbu qutilu. Jadi kalau memang keluarga itu ingin menginginkan qatalu ya, qutilu, maka orang-orang yang itu bisa dibunuh. Orang yang in ahabbu qatalu, kalau memang suka ya boleh orang pihak dari pihak ahli waris itu membunuh terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Wa in ahabbu akhadhu adiyata, kalau memang keluarga itu ahli waris suka ya boleh mengambil diyat ya. Denda dari pembunuhan yang telah dilakukan oleh orang yang membunuh ya. Wasyahid itu adapun dasar hukumnya ya. Adapun syahid sebagai saksi atau bukti, adapun syahid ya, yang menjadi dasar adalah kalimat al-ahli ya. Fa'aluhu baina khairataini. Jadi kalimat al-ahli bil hadi tasmalu ar-rijal wan nisa, di mana kata ahli itu mencakup laki-laki dan perempuan. Min dawil ansabi, dari orang-orang yang punya hubungan nasab, wal asbabi, dan orang yang punya hubungan sebab ya. Bima fihim, di mana di dalamnya az-zaujah wa zaujah, suami ataupun istri. Bima ruya, karena hadis yang diriwayatkan, bima karena hadis ruya yang diriwayatkan Nabi radhiyallahu anhu, bima karena hadis ruya yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ya'diruni ya. Siapa yang akan memberikan maaf ya. Man ya'diruni, man siapa ya'diruni yang memberikan maaf kepadaku, min rajulin, dari seorang laki-laki ya belukuni adahu, di mana orang laki-laki itu sampai kepadaku adahu, tindakan yang menyakitinya.
adahu tindakan dia menyakitinya ya ahli pada keluargaku, wa ma alimtu dan aku tidak mengetahui ala ahli atas apa yang dilakukan oleh keluargaku illa khairan kecuali adalah tindakan yang terbaik. Illa khairan kecuali melakukan tindakan yang baik. Wajiru dan menginginkan Nabi dia adalah keluarganya Nabi Zaujati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah hadis innaman warisa abdiyata warisa al-qisas ya. Sungguhnya orang yang mewarisi adanya hukuman diat, dia juga mewarisi adanya hukuman qisas ya. Jadi orang yang mewarisi adanya hukum diat juga mewarisi adanya hukum qisas ya. Kalau asobati sebagaimana saudara asobah ya, asobah itu adalah orang-orang yang keturunan dari pihak ayah gitu. Kalau istilah waris ada namanya waris asobah, ada asobah dinasti, ada asobah al-ghair ya, ada asobah al-ghair ya. Yang ketiga adalah inal qisas hakun lil warasah. Sungguhnya hukuman qisas itu adalah menjadi hak bagi ahli waris ya. Jadi qisas itu adalah merupakan hak prerogatif daripada ahli waris. Sya'nuhu sya'nul mal. Jadi urusan qisas itu adalah ya terkait dengan urusan harta ya. Wal warasatu adapun ahli waris aqrabun nasi ilal maiti. Adalah orang yang terdekat dari orang yang meninggal. Jadi orang yang meninggal karena dibunuh tadi itu adalah ahli waris adalah orang yang paling dekat ya. Bisa saja dia menginginkan untuk dibunuh atau juga meminta semacam kompensasi berupa diat tadi itu. Sanian, Ra'yul Malikiyah. Jadi pendapat ulama Malikiyah. Jadi pendapat jumhur. Wayara al-Malikiyah, ulama Malikiyah, fuqaha Malikiyah mengatakan anastifa al-qisas khusun bil asabati minat tukur. Jadi bahwa untuk memenuhi adanya hukuman qisas adalah khusus dari keluarga asabah ya. Ya asabah adalah keluarga dari keturunan dari ayah. Ya, minat tukuri dari orang-orang laki-laki. Wal muradu bil asibi adapun yang sesuai dengan asabah ya. Ahli waris asabah ya. Ada indahu menurut ulama Malikiyah adalah al-asib binasih ya. Itu adalah asib ghair atau ghairihi. Dari orang-orang yang mengasabahkan ya. Orang-orang yang menjadikan mendapat bagian sisa ya. Binasih dengan sendirinya asib dunal asibi ghairi, bukan orang yang menjadikan dia bagian asabah bagian sisa karena orang lain. Jadi ada namanya asabah binasih, ada asabah bil ghair, ada asabah mal ghair, itu yang terkait dengan hukum waris ya. Wa yuqaddamu maka didahulukan ala aqrabu keluarga yang terdekat. Kalau aqrabu kemudian keluarga terdekat minal asabati dari orang-orang yang mendapat keluarga asabah, orang-orang yang mendapatkan waris asabah. Kama wal hal fil miras, bagaimana hal terjadi dalam keadaan masalah hukum waris ya. Fayakhruju indahum maka dikeluarkan dari mereka az-zauju adalah suami, wa zauja istri, wal akhu dan saudara laki-laki, li ummin seibu, wa amal jadu adapun kakek al-qarib ada yang dekat kayak sabi mal ikhwah, maka kedudukannya sama dengan saudara laki-laki. Fa'aman nisa adapun saudara perempuan fala haqqalahunna maka tidak ada hak bagi orang-orang perempuan istifa'il qisas dalam memenuhi adanya tuntutan masalah pelaksanaan hukuman qisas illa istisnaan, kecuali hanyalah sebuah pengecualian. Wa yatawafaru wa baytawafuri surutin, dan itu harus dipenuhi beberapa syarat ya. Di antaranya adalah pertama ala isawiyahu nasibun fi darajati awil quwwati di dalam mikat aslan au wujida ya, bahwa ala isawiyahu tidak sama ya. Ala isawiyahu tidak sama guna kepada asabah ya, orang-orang yang mendapatkan waris asabah dari itu, keluarga yang mendapatkan asabah, asibun orang yang menjadikan asabah pintarati baik dalam sedikit tingkatannya, awil kuat ataupun karena
kuatnya dalam hak mendapatkan waris asobah dari itu. Di dalam ijad apabila tidak ditemukan aslan sama sekali, ya. Awujida atau ditemukan asib dari itu orang yang menjadikan asobah, wakana anzalu fitrati, tapi kedudukannya lebih rendah dalam tingkatannya. Kalau ami malbidi sebagaimana paman bersama anak perempuan, atau kata krujual itu mal ibni, maka anak perempuan bisa keluar bersama saudara anak laki-laki. Walau malumi dan saudara perempuan bersama saudara laki-laki. Bilafil uktisakiwa berbeda dengan saudara perempuan kandung. Malah hil'ab bersama saudara seayah. Ya. Yang kedua adalah ala takun antakun abi khais walau kanis jaratun warasa ditaksib, ya. Antakuna yaitu hendaknya ada asobah tadi itu bisa bihai sulaukana fi darajatnya. Sekarang jika ada pada tingkatan asobah, rojulun seorang laki-laki warosa yang mendapatkan hak waris ditaksib karena faktor asobah, ya karena faktor asobah. Atau rojul waktu waliumin, maka saudara perempuan dapat dikeluarkan karena bersama ibu. Wazau satu wajata tuliumin, seorang istri dan seorang nenek, ya, bersama ibu, ya. Maka istadal al-malikiyah, ulama malikiyah beristidlal bima ada bilahi terhadap apa-apa yang mereka kemukakan, bima yaitu dengan halal sebagai dasar-dasar sebagai berikut, ya. Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man qutila madluman, bisa apa yang dibunuh dengan cara yang madluman, dengan dianiaya, artinya dengan sadis lah. Faqad ja'alna liwali sultanan, wa man barang siapa yang dibunuh dengan teraniaya, faqad ja'alna maka telah kami jadikan liwalihi bagi walinya sultanan kekuasaan. Fala yusrif, maka janganlah berlebihan fil qatl dalam melaksanakan pembunuhan. Wal wali adapun dalam wali dalam ayatnya adalah al-asibul zakar. Jadi orang-orang yang menjadikan saudara asobah, ya, dari orang laki-laki, ya. Al-asibu yang menjadikan orang mendapatkan bagian asobah, yaitu adalah dari orang laki-laki. Wa fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, faqad ja'alna liwalihi, maka Allah telah menjadikan walinya, ya. Ayat wa ja'alna faqad ja'alna liwalihi, ayat ma yadullu adalah sesuatu yang menunjukkan ala khurujil mar'ati, atas keluarnya perempuan, seorang perempuan an mutlaq lafzil wali, tentang mutlaknya kata-kata wali. Fala jarama, maka pasti, ya, ana ulaisa linisa'i haqqun fil qisas, bahwa wanita itu tidak punya hak tentang masalah pelaksanaan hukum qisas. Waliyalika, oleh karena itulah wala atharu liafihna, ya, tidak ada pengaruh bagi ampunan, ya, ampunan dari pihak perempuan. Walai salahun al-istifa, dan wanita itu tidak punya hak memenuhi tentang memenuhi adanya pelaksanaan hukuman qisas, ya. Walai salahun, dan tidak ada hak bagi wanita al-istifa'u untuk memenuhi adanya pelaksanaan hukuman qisas. Yang kedua, ulama Malikiyah berargumentasi innal qisaso, sesungguhnya hukuman qisas syuri'a dilakukan bidaf'il ari, untuk menolak, ya, menolak adanya sebuah celaan atau cacian atau aib, ya, menolak adanya aib anin nasabi, dari nasab, ya. Waktu oleh karena itulah maka qisas dikhususkan bil asobah, bagi orang-orang dari keluarga orang yang mendapatkan asobah, jadi saudara asobah, ya. Bil asobah, orang-orang yang masuk di dalam waris karena asobah. Fidzalika sya'nun, ya. Dalam hal itu mereka mempunyai sebuah sya'nu wilayatin nikah. Dalam hal ini adalah mereka yang punya urusan tentang kewenangan di dalam masalah perkawinan, ya. Wali-wali saudara yang karena asobat itu adalah orang-orang yang punya hak di dalam masalah kewenangan dalam perkawinan. Wa qadradna 'alal malikiyah bil ati. Jadi pendapat Malikiyah itu ditolak dengan argumentasi sebagai berikut.
Inna ismal wali ya sungguhnya nama wali itu laku dikatakan wali alal mar'ah jika untuk orang perempuan ya. Jadi namanya wali bukan hanya perempuan laki-laki aja, bagi perempuan juga dikatakan wali. Kama yulaku ala rasuli sebagaimana wali dikatakan sebagai orang laki-laki. Subha ilal murad bil ayat ada punya sebut di dalam ayat di dalam ayat wa man qudila madluma faqad jani walihi itu. Sesungguhnya yang maksud di dalam ayat di atas ya mubasyaratul istifai adalah mubasyaratul istifai adalah dapat langsung bisa memenuhi terhadap adanya hak untuk menuntut kisos ya. Wadhalika khosun birijal ya. Dan memenuhi adanya hukuman kisos itu aja khusus bagi orang laki-laki bukan orang perempuan. Yang kedua adalah innal qisasu yastawfil tasyafi. Sesungguhnya hukuman qisas itu ya adalah mengambil balas ya. Yastawfa innal qisasa punya hukuman qisas. Jadi hukuman yang setimpal tadi itu. Yang setara, yang setimpal itu yastawfa dalam rangka memenuhi tasyafi untuk mengambil balas ya. Jadi hukuman qisas dilaksanakan dalam rangka memenuhi semacam mengambil balas terhadap balasan terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh orang yang bunuh. La dilaf il'ari bukan karena menolak semacam hinaan atau celaan. Summa inna wilayatan nikah punya kewenangan dalam perkawinan la tu rasul tidak dapat diwariskan. Inna wilayatan nikah punya kewenangan ya, kekuasaan dalam perkawinan la tu rasul tidak dapat diwarisi. Wa inna matustafadu tetapi semuanya kewenangan dalam perkawinan itu, kewenangan dalam perkawinan dapat diambil manfaat bin nasabi karena adanya hukuman nasab wal qisas dan karena wal qisas ada hukuman qisas maurusun adalah merupakan hak yang diwarisi ya. Hak yang diwarisi. Faftaraqo maka berbedalah antara qisas dengan antara qisas dan wilayatun nikah ya, antara qisas dan wilayatun nikah. Itulah argumen yang menolak terhadap pendapat yang diberikan oleh ulama Malikiyah ya, ulama Malikiyah. Baik, itu adalah beberapa argumentasi tentang orang yang berhak untuk melaksanakan tuntutan hak untuk menuntut tentang adanya pelaksanaan hukuman qisas baik yang dikatakan oleh jumhur fuqaha dan yang dikatakan oleh ulama Malikiyah ya, ulama Malikiyah. Saya kira itu sampai halaman 235. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.